Detik itu juga mereka ngarep gue bakal teriak-teriak, mengemis, atau minimal ngerebut mic secara memalukan. Tapi sorry ya, nggak ada satupun yang gue lakuin. Vivian nyilangin kakinya tepat di depan lambang emas keluarga Cross. Gaun putih mutiaranya yang mewah, sebelah tangannya nempel di lengan baju gue biar kelihatan bagus di kamera. Padahal jarinya neken kencang, ngasih kode keras biar gue nggak macem-macem. Malam ini, ucapnya di depan mic dengan suara sok lembut dan sedih. Di depan kamera, kita udah balikin harga diri keluarga ini. Para donatur langsung condong ke depan, wartawan langsung ngangkat HP mereka. Dan para anggota dewan direksi langsung noleh ke panggung. Teman-teman sekolah gue dulu pada senyum sinis sambil megang gelas sampahnya mereka. Para pelayan cuma bisa matung di dekat pintu dapur. Dengan nampan masih erat di tangan mereka. Vivian natap gue. Matanya sok hangat padahal cengkeramannya dingin banget. Rowan terpukul banget sejak kematian Konrad katanya. Rasa sakit emang bisa bikin cowok maksain diri buat ngerebut hal yang sebenarnya bukan miliknya. Dia ngebuka tangannya, ngarah ke Julian Arden. Julian jalan ke panggung dengan langkah kaki yang udah dilatih banget. Rambut gelap, jas formal putih, dan senyuman yang sok sempurna. Kelihatan mulia, rendah hati, dan bebas banget dari yang namanya tagihan utang. Vivian ngambil bros lambang cross dari kotak beludru, itu pin yang sama persis. Pin yang selalu bokap gue pakai tiap ada pengumuman yayasan. Dia pamerin bros itu ke kamera, terus dipasang ke dada Julian. Bukan punya gue lagi, tapi punya dia. Padahal gue berdiri cuma 3 langkah dari sana. Begitu lambang itu terpasang, seisi aula langsung tepuk tangan riuh. Para kerabat pada buang muka nggak berani natap mata gue. Wartawan ngerekam setiap detiknya. Julian nyentuh pin itu sambil nundukin kepalanya. Saya bakal ngejaga nama baik Cross katanya. Ya jelas lah dia bakal ngomong gitu. Orang dapatnya aja gampang banget tanpa perjuangan sama sekali. Rowan, mama harap suatu hari nanti kamu bisa nerima saudaramu ini dengan lapang dada. Sumpah bro, gue hampir ngakak, tapi bukan karena lucu, tapi gara-gara keluarga gue nemu cara konyol buat ngejatuhin gue. Kasus silsilah palsu di acara amal. Niat banget sih, butuh effort luar biasa. Tensi mikrofon di antara kita langsung berasa berat banget. Si Vivian ngarep banget gue bakal langsung nyamber tuh mic buat ngebuktiin semua omongan sampah yang dia sindir. Si Julian ngarep gue bakal cemburu dan orang-orang di sana ngarep gue bakal tantrum. Dia bisalah pura-pura nyesel entar. Gue pun ngelangkah lebih deket. Reporter langsung ngangkat HP-nya makin tinggi. Tangan Vivian makin kenceng nyengkram kotak beludru itu. Senyum Julian sih masih kepasang, tapi matanya langsung ngelirik ke arah dia. Selamat ya kata gue. Tapi sebelum lu terima, gue punya satu pertanyaan. Tepuk tangan langsung senyap. Julian ngangguk sok bijak gitu. Tentu aja Rowan. Gue ngeliatin pin lambang keluarga di dadanya. Lu udah siap nanggung semua beban tanggung jawab yang nempel di kursi pewaris malam ini? Mikrofonnya nangkep jelas semua omongan gue. Beberapa tamu ketawa sinis. Paman gue geleng-geleng kepala. Salah satu anggota dewan langsung merengut. Vivian yang pertama kali balik tenang. Tolong deh, jangan bikin ini makin ribet. Julian udah nunjukin harga diri dalam 1 bulan dibanding beberapa orang seumur hidup mereka. Intinya, jaga nama baik di depan publik. Julian langsung tegapin badannya. Gue terima semua konsekuensi yang ada di balik gelar ini. Kamera masih terus ngerekam kejadian itu. Itu yang penting. Gue mundur santai. Gue sengaja nggak senyum. Kalau gue senyum, ntar kelihatan songong. Dan gue lagi nggak mood buat bikin mereka kelihatan bagus. Di bawah sorotan lampu, Vivian nyari celah ketakutan atau kemarahan di muka gue. Tapi sorry ya, dia nggak dapet dua-duanya. Tepuk tangan pun mulai kedengeran lagi. Kali ini Julian langsung membungkuk memberi hormat. Vivian masang muka sok jadi korban, seolah dia pengen dikasihanin atas kekacauan yang dia bikin sendiri. Gue langsung turun panggung daripada ikut foto keluarga palsu mereka. Di bawah tangga, Nora Vale udah nungguin. Di deket tirai area staff, sambil mendekap map abu-abu polos. Nora adalah akuntan yayasan kami, lu cuma pakai blazer staff item polos, sama sepatu seadanya. Tampak orang yang udah paham banget sama situasi kacau. Kena sial 2 kali berturut-turut, makanya dia nggak ngasih selamat ke gua. Nora tuh terlalu berkelas buat ngelakuin hal receh kayak gitu. Rowan katanya pelan. Gua lagi sibuk ngurusin kesehatan mental gua nih, ribet. Lu digantiin di depan umum. Parah banget nyeseknya double. Dia langsung nyodorin map itu ke tangan gua. Di dalamnya ada berkas tagihan, surat dari para donatur. Catatan masalah gaji, sama salinan dokumen penerimaan ahli waris. Semuanya udah disiapin Vivian buat malam ini. Nora ngetuk salah satu halaman. Katanya,
Kalau dia tanda tangan jadi ahli waris malam ini, semua masalah busuk ini bakal nimpa dia. Di atas panggung, Julian senyum lebar banget di bawah logo bokap gua. Kasihan banget tuh bocah, dia pikir Vivian beneran ngasih posisi gua ke dia. Padahal mah, dia cuma lagi disodorin surat tagihan utang. Acara galanya nggak bakal stop cuma gara-gara keluarga. Gua baru aja bikin drama skandal adopsi live di bawah lampu kristal mewah. Para pelayan mulai mondar-mandir lagi, grup musik kuartet mulai main lagi. Para donatur balik asik lagi sama gelas anggur mereka. Para wartawan langsung ngerubungin deket panggung sambil sibuk bandingin video rekaman di HP masing-masing. Semua orang pura-pura nggak lihat waktu. Ibu tiri gua nyingkirin gua gitu aja pakai kotak bludru. Vivian sengaja nahan Julian di tengah panggung buat sesi foto-foto. Sambil satu tangannya ngerangkul pundak tuh cowok. Mukanya sengaja dipajang ke kamera, biar pin logo. Keluarga kelihatan jelas, pencitraan klasik biar kelihatan kayak keluarga harmonis. Terus, dia ngelihat gua lagi berdiri di deket tirai staff. Dia langsung nyamperin gua bareng Julian di sampingnya. Ada satu wartawan yang ngintilin mereka dari jarak aman. "Rowan," kata Vivian pakai suara manis yang sengaja dikerasin biar seisi ruangan denger. "Sini gabung foto bareng keluarga." Gua ngeliat ke arah latar panggung, ada lambang salib logo yayasan bertuliskan "Mengabdi Demi Warisan" pakai huruf emas. Itu kata-kata pilihan bokap gua sebelum Vivian ngeganti maknanya jadi topeng murahan. Gak, kata gua. Sampai-sampai ada sepupu gua di deket meja sampahnya langsung tersedak pelan. Vivian langsung megang dadanya, pasang tampang dramatis. "Tolong jangan salahin Julian cuma karena dia yang terpilih." Nah kan, klasik banget. Kalau gue ikutan di foto, sama aja gue ngelegalin kebohongan mereka. Tapi kalau gue nolak, ntar dituduh baperan. Licik banget trik fotografer zaman sekarang. "Gue nggak lagi ngehukum dia kok," kata gue. "Gue cuman ogah ikutan sekongkol dalam aksi penipuan gratisan ini." Beda kelas lah ya. Para reporter langsung pada saling lirik sambil naikin alis. Si Julian cuma bisa melongo kaget. Nora berdiri agak di belakang gue sambil meluk map. Dia nggak lagi ngumpet sih. Tapi dia pinter nyari aman biar nggak jadi pusat perhatian. Si Daft bisa bertahan di deket Vivian cuman karena dia emang berguna, penurut, dan paling gampang dijadiin kambing hitam terakhir. Vivian nggak sama map itu. "Apaan tuh?" "Kerjaan," kata gue. "Kan ini hari perayaan buat lu." Nora ngebuka mapnya dikit, pas banget biar gue bisa ngintip halaman paling atas. Surat peringatan telat bayar gaji, tagihan dari vendor catering, invoice perawatan klinik, sama pengajuan transfer beasiswa yang di-cap darurat. Semuanya disalurin lewat kantor udara publik yang selama ini sok-sokan diurus dengan rapi sama Vivian. Padahal dia pakai otorisasi pribadi. Gue buat nutupin semua boroknya. Gue tahu banget borok-borok itu. Gue yang nalangin gaji staff pas Vivian ngeles alasannya salah administrasi. Gue juga yang nyetujuin. Dana darurat buat genset klinik, pas dia sesumbar ke para donatur kalau program itu dapat support penuh. Gue yang pasang badan buat diomelin dewan direksi. Karena nyalahin gue emang jauh lebih gampang. Daripada ngaku kalau si Vivian sengaja nahan duit buat pekerja yang udah capek-capek ngebersihin ballroomnya. Gue bukannya capek bantuin. Tapi gue capek jadi tukang beres-beres diem-diem buat nutupin kebohongan orang-orang manipulatif yang bermuka dua. Nora bisik-bisik makin deket. Para vendor minta kepastian sebelum tengah malam. Gaji staf bakal cair besok. Asal otorisasi jembatannya tetap aktif. Kalau Vivian nyalurin persetujuan udara itu duluan, dia bakal numpuk nama si Julian di kewajiban publik, tapi tetap bakal nodong lu buat nutupin pakai dana pribadi. Iya iyalah, emang wataknya gitu, kata gua. Ngapain repot-repot pakai satu matahari kalau lu bisa bikin matahari palsu, terus tagihannya dikirim ke matahari yang asli. Mata Nora kelihatan melunak sedetik, si Vivian langsung ngedeket. Bau parfumnya udah nyampe duluan sebelum dia sempet sabar. "Rowan katanya pelan banget, cuma buat kuping orang terdekat. Jangan bikin malu keluarga cuma gara-gara ego lo lagi terluka. Harga diri. Gue gak bakal mati cuma gara-gara foto jelek," sahut gue. "Tapi kas perusahaan kagak bisa. Mukanya tetap kelihatan kalem. Tapi suaranya kagak. Lo kudu dukung transisi ini." Meskipun kata itu kedengeran sepele, aslinya udah telat parah. Kapten staf ngelirik gue bentar, terus langsung buang muka. Jari-jari Nora langsung megang mapnya makin kenceng. Vivian mulai ngegas. "Lo malah ngebuktiin omongan gue. Lo gak bisa nyampur adukin sakit hati pribadi sama urusan keluarga." Julian balik lagi sambil masang muka, sok prihatin yang kayaknya cuma pantes dipajang di bingkai foto doang. "Mending gue aja yang ngomong ke para donor," katanya, buat ngeyakinin mereka. Vivian senyum. "Nah, itu keputusan cerdas.
Gue ngeliat ke arah meja donasi di seberang ballroom. Taplak putih bersih, pulpen emas mentereng, tablet di mana-mana, mic mungil, spot manis tempat segala pujian berubah jadi rentetan pertanyaan. Julian ngikutin arah tangan Vivian ke meja itu. Dia pikir dia lagi dituntun ke sana buat dapat tepuk tangan lagi. Nora nutup mapnya. Dia kagak tahu bakalan ditanyain apaan ntar. Kagak lah, saut gua. Tapi dia punya pin kinclong tuh. Katanya sih, itu bisa bikin dia pinter matematika. Vivian langsung ngegiring dia ke meja donasi. Tepuk tangan tadi seketika berubah jadi tumpukan berkas. Dan tumpukan kertas kagak bakalan mempan sama pesonanya dia. Meja donasi itu kelihatannya adem-adem aja dari jauh. Taplak putih, pulpen emas, tablet yang ada logo Cross Foundation, satu mic mungil yang nggak mencolok, jenis dekorasi yang seolah teriak. Ini buat amal, warisan leluhur, sama satu lagi, tolong jangan nanya duitnya lari kemana. Julian nyamperin meja itu sambil pasang tampang ngarep dipuji lagi. Tangan Vivian tetap nempel di punggungnya. Senyumnya seolah pamer ke para donor kalau mereka lagi ngelihat calon bos muda lagi naik daun. Tapi jari-jari di antara pundaknya nunjukin ke gua kalau dia sebenarnya cuma lagi disetir. Gua tetap nongkrong di balik pilar samping bareng Nora, cukup deket buat denger, tapi cukup jauh buat pura-pura nggak peduli. Jarak paling aman buat gua kalau sama keluarga. Donatur senior, namanya Pak Halden, yang pertama kali maju. Rambut keperakan, tatapan tajam, tajir melintir sampai semua orang nganggap gaya bicaranya yang belak-belakan itu dibilang keren. Selamat anak muda, kata Pak Halden. Nyokap kamu udah janji kalau klinik remaja Eastside bakal dapat dana operasional penuh buat musim dingin nanti di bawah kantor air. Kamu bakal nepatin janji itu malam ini kan? Julian senyum manis. Tentu aja keluarga Cross selalu nepatin komitmen mereka. Bas-basi yang aman banget. Terus Lena, si koordinator, maju ke samping meja sambil megang papan dada erat-erat di dadanya. Dia harusnya nggak boleh bersuara di depan donatur. Dan semua orang juga tahu itu. Pak, katanya, karena transisi air udah sah. Pembayaran mana nih yang mandek yang mau diberesin duluan? Biaya perawatan klinik, dana beasiswa. Atau tunjangan staf yang dari kemarin ditunda. Seisi ruangan langsung bisik-bisik tetangga. Julian ngeliat ke arah papan dada itu. Terus ngelirik ke Vivian. Satu kesalahan fatal. Bego mah masih bisa diobatin. Tapi ngelirik ke Vivian dulu sebelum ngejawab, malah bikin semua orang tahu kalau dia aslinya ciut. Vivian ketawa kecil yang sok lembut. Lena sayang ini bukan saatnya buat nuntut urusan administrasi. Lena langsung nunduk. Para vendor minta kepastian sebelum tengah malam. Pak Halden langsung masang muka datar. Julian langsung nyamber mic. Tentu aja semua divisi bakal dapat perhatian yang adil. Tapi divisi mana dulu yang duluan? Cecar Lena. Jari-jarinya langsung ngetat megang gagang mic. Gue bisa ngeliat muka paniknya pas dia sadar kalau lencana kerennya itu nggak ngasih dia teks buat adegan ini. Vivian langsung noleh tajam ke arah gue dari seberang meja. Rowan? Kalau kamu yang nyuruh staff buat ngerusak acara perdana Julian, tolong stop deh. Seketika, semua mata langsung tertuju ke gue. Itu mah taktik andalannya si Vivian. Pas boroknya kelihatan, nama gue yang malah dibawa-bawa buat tumbal. Gue langsung angkat kedua tangan gue. Gue nggak ada tuh nyuruh siapapun buat nanya ke si pewaris baru itu soal apa aja yang dia sanggupin. Gue pikir tuh gelar udah dapet bonus otak yang bisa paham bacaan. Ada satu pelayan langsung ngebuang muka ke tembok biar nggak ketahuan ngikik. Bibir Nora sih tetap datar-datar aja. Tapi kuping gue sempet denger dia nahan, tawa tipis. Mukanya Julian langsung merah padam. Gue paham kok ini emang berat buat lo. Tapi sorry nih, gue nggak takut yang namanya tanggung jawab. Bagus deh. Meja donatur langsung hening seketika. Halden langsung ngelirik papan jalan punya Lena. Emang ada ya dana bantuan buat staf yang nggak digaji? Tatapan matanya Vivian langsung tajam banget. Ini cuma masalah waktu doang kok. Si Rowan mah emang suka ngelebih-lebihin masalah sepele biar kelihatan berguna aja. Kata-katanya langsung nyindir kerjaan gue, bahkan sebelum gue sempet ngelak. Berguna? Cih, najis banget. Bertahun-tahun lamanya dia ngecap gue tukang bikin ribet pas gue nemuin masalah dari awal. Dibilang egois pas gue ogah nutup-nutupin borok itu. Dibilang gak waras pas gue bilang kalau para staff. Harusnya digaji dulu dibanding beli bunga-bunga hiasan buat ruang dansa. Terus, pas tanda tangan rahasia, gue berhasil nyelamatin janji manisnya di depan umum. Ujung-ujungnya dia bilang itu demi kebersamaan keluarga. Hih, drama, gue gak sudi ngejawab dia. Kalau gue tanggapin, ntar dikira gue yang nyari panggung. Mending gue ngeliatin si Julian aja. Tuh, koordinatornya kan nanya ke lo.
Kan lo sendiri yang nerima semua tanggung jawab yang nempel sama kursi jabatan itu. Pas lagi. Direkam kamera live. Momen yang kelihatan mentereng banget kan. Makanya, mending nikmatin aja, pusingnya abis lo ngejawab entar. Si reporter nurunin HP-nya, ngecek layarnya bentar, terus ngangkat HP-nya lagi nyari sudut rekaman yang lebih pas. Julian berdehem kencang buat ngilangin gugupnya. Klinik, kita bakal prioritasin kliniknya dulu. Lena ngangguk sekali. Berarti dana talangan buat staff tetap ditunda ya? Oh, jelas nggak boleh gitu dong. Kalau gitu, uang beasiswanya yang bakal ditunda. Nggak, semuanya bakal tetap ditepati kok. Pakai wewenang apaan? Tanya Lena telak. Julian ngelirik ke Vivian lagi. Nah, kelihatan kan retakan pertamanya. Kecil, rapi, dan terekspos jelas di depan umum. Vivian langsung buru-buru nyela dan berdiri di depan mic, ngehalangin dia. Ini tuh bukan acara evaluasi anggaran ya? Nih, acara kumpul keluarga yang katanya sakral. Komuk si Halden langsung berubah. Gue denger kantor pewaris sudah ngamanin media, kata Holden. Ya kalau si Vivian mendadak lembek, emang beneran kejadian sih. Rowan sengaja banget milih malam ini buat mainin drama politik pakai rasa sakitnya. Tebakan gue, para staf langsung pada matung, map-map si Nora tetep dijepit kenceng di bawah ketiaknya. Gue natap si Julian, lu mending minta penjelasan dulu ke dia sebelum tagihan selanjutnya jebol. Vivian langsung nuntun dia pergi menjauh sebelum si Elena nanya-nanya lagi. Di belakang dia. Buat ngambil berkas jaminan klinik. Gua tuh pemilik pertamanya, bukan yang terakhir. Vivian gak langsung mundur pas retakan pertama mulai kelihatan. Dia malah mindahin keributan ini ke area pers di deket. Dinding barat yang lampunya lebih estetik, dan logo lambang salibnya mejeng terus di latar belakang. Dia nempatin Julian satu langkah di depan gua biar pin lambangnya itu kena jepretan flash kamera terus-terusan. Terus dia nangis, tapi nggak lebay. Vivian nggak bakal sudi buang-buang air mata buat sesuatu yang nggak bisa dia atur. Dia nempelin sapu tangan putih ke salah satu matanya diam bentar. Buat para wartawan, terus senyum sok sedih yang udah dilatih banget. Tolong jangan salahin Rowan ya, kata dia. Kehilangan tempat yang lu kira milik lu emang bisa bikin orang baik, sekalipun ngomongnya jadi tajam banget. Mulai lagi deh. Sok belain gue padahal aslinya lagi ngulitin gue hidup-hidup. Tante Mari langsung megang kalungnya. Paman Ton manggut-manggut dengan muka kecewa berat. Sepupu gue, si Everett, bisik-bisik bilang harusnya dia terima nasib aja. Cukup kenceng buat ngedukung Vivian. Tapi cukup pelan biar bisa ngeles pas ditanya. Julian nunduk dengan tampang sedih yang sok elegan. Dia cepet banget belajarnya. Bukan belajar tanggung jawab ya, tapi belajar akting pencitraan. Vivian ngelanjutin, Konrad tuh pengen keluarga ini damai. Dia pengen kita punya harga diri. Malam ini Julian udah buktiin keduanya. Para wartawan pada ngeliatin komo gua, mereka nungguin gua ngamuk, biar dapat konten viral. Tapi gua malah ngasih muka lelah yang jujur apa adanya. Konrad juga pengen para staf digaji tepat waktu, kata gua. Tapi gua paham sih kalau bagian itu emang gak seberapa estetik. Salah satu staf di deket lorong pura-pura batuk sambil nutup mulut pakai tangannya. Mata Nora terus-terusan ngawasin Vivian. Air mata Vivian langsung berhenti kecepetan, kelihatan palsu banget. Otak lo isinya cuan mulu ya, ucapnya lirih. Selalu dokumen, selalu curigaan mulu. Keluarga tuh bukan buku catatan utang piutang, Rowan. Emang bukan saut buat, tapi pekerja yang kagak dibayar mah iya. Orang-orang di sekitar situ mulai kasak kusuk canggung. Julian langsung nyelip sambil masang tampang sok prihatin yang baru. Rowan, gue gak ada niat buat gantiin posisi lo secara emosional. Gue cuma pengen nanggung apa yang emang udah jadi takdir gue sejak lahir. Itu sih, sok berani banget. Padahal nama Cross aja gak bakal pernah ada di akta lahirnya. Manggul takdir dari lahir? Tanya gue. Tatapan mata Vivian udah ngasih kode peringatan ke dia. Tapi Julian udah keburu, gila hormat gara-gara dapet tepuk tangan. Jadinya pengen lagi. Iya, jawab dia. Keluarga ini butuh sosok yang bisa nyentuhin orang-orang, bukan malah bikin pecah. Beberapa tamu undangan mulai bisik-bisik setuju. Gua ngangguk. Kalau gitu satuin dulu para vendor sama duit bayaran mereka. Mulai dari situ, Gih. Senyumnya langsung kaku. Vivian langsung balik badan ke arah para kerabat. Kalian lihat sendiri kan? Bahkan di saat kayak gini pun, dia masih sempat-sempatnya ngehina anak yang lagi berusaha ngebenahin rumah ini. Everett, maju ke depan. Rowan, demi nama baik bokap lo berdirilah bareng mereka. Jabat tangan Julian. Tunjukin ke media kalau kita ini tetap keluarga. Demi nama baik bokap gue. Gue ngeliat ke arah foto yang diplester di atas karpet. Vivian pengen gue berdiri di samping Julian, naruh tangan di pundaknya,
Seolah-olah ngerestuin kebohongan busuk ini sebelum matahari terbit. Gak, sahut gue. Everett melotot heran. Gak. Gue gak bakal sudi tepuk tangan buat orang yang ngegantiin posisi gue. Dan gue juga gak. Bakal nganggep ini sebagai kedamaian cuma gara-gara Vivian ngomongnya pakai nada lembut. Ruangan itu langsung hening seketika sampai-sampai musik di belakang kita kedengeran jelas. Selama 1 detik, muka Vivian nunjukin ekspresi aslinya. Bukan rasa sedih, tapi kesel setengah mati. Abis itu dia masang senyumnya lagi. Mari kita buktiin biar nggak ada yang ragu lagi. Nora langsung dongak. Vivian balik badan ngadep ke arah para wartawan. Julian bakal tanda tangan sebagai ahli waris. Dokumen serah terima malam ini digelar di depan para donatur, staf, sama keluarga. Biar gak ada satu orang pun yang bisa bilang kalau dia ciut sama tanggung jawab. Mata si Julian sempat melebar dikit, tapi gue langsung ngeh. Dia tadinya ngarep bakal diwawancara sama dapet tepuk tangan meriah, bukannya malah disodorin berkas di depan saksi gini. Vivian langsung ngeremas lengannya. Bisa kan sayang? Semua kamera langsung nyorot ke arah dia. Julian telat senyum 1 detik. Tentu aja, aku siap. Vivian natap gue dengan tatapan kayak ngerasa udah menang. Di situ konyolnya dia. Dia pikir tanda tangan itu ngebuktiin kalau Julian itu bernyali. Padahal gue tahu itu cuma bukti kalau udah masuk perangkap. Meja penobatan pewaris sengaja ditata buat upacara yang bikin keputusan ampas kelihatan sah dan resmi. Taplak putih, dokumen berpinggiran emas, 2 pulpen tinta mewah, 1 mikrofon, sama lambang keluarga Cross di belakangnya. 1 kursi kayu ukir dari ruang kerja, bokap gue ditaruh persis di tengah. Kursinya berat, jelek, dan gak nyaman banget didudukin. Bokap gue dulu sering bilang kalau kursi itu bisa bikin para pewaris tetap jujur. Julian duduk di situ dan malah kelihatan girang banget. Pin lambang keluarga mentereng banget di dadanya. Blitz kamera langsung jepret sana-sini. Vivian berdiri di belakangnya sambil ngelipet tangan, bener-bener akting jadi ibu yang bangga di depan umum. Gue milih berdiri di deket baris pertama di samping Nora. Para staf pada ngumpul di deket tembok samping. Para donatur berdiri santai bergerombol. Wartawan bikin setengah lingkaran sambil megang ponsel yang udah siap jepret. Vivian mulai ngomong pakai suara panggungnya yang lembut. Malam ini, Julian gak cuma nerima kehormatan, tapi juga pengabdian. Julian condongin badannya ke arah mikrofon. Saya akan melindungi setiap orang di bawah nama besar Cross. Pencitraannya kena banget. Beberapa tamu langsung tepuk tangan. Mata Nora beralih ke gua. Gua pun bergumam, duh bualannya mahal amat tuh. Dia buru-buru nunduk, tapi bahunya sempat naik sekali gara-gara nahan tawa. Vivian naruh dokumen paling atas di depan Julian. Sebagai perwakilan pewaris publik, apa kamu siap memegang teguh komitmen yang diamanatkan pada posisi ini? Saya bersedia, kata dia. Terus, Sekretaris Dewan, Bupel, langsung nyamber mic. Dia udah kerja sama bokap gue selama 19 tahun. Vivian terpaksa sabar-sabarin diri sama dia, soalnya kalau doi didepak, ntar malah bikin orang-orang curiga. Biar jelas nih, kata Bupel. Para staf minta kejelasan dulu sebelum tanda tangan ini sah. Kepala Vivian langsung noleh, lambat banget. Bupel santai aja ngebenerin kacamatanya. Mbak Vale udah ngajuin daftar prioritas soal pembayaran yang mandek sama kewajiban. Buat para penerima hak dari kantor ahli waris. Nora langsung maju ke depan. Semua staf yang nempel di tembok langsung auto tegak berdiri. Vivian cuma senyum tipis, sok kalem. Nora, ini kan cuma acara formalitas doang. Nora ngeliatin dokumen itu, terus matanya langsung ngelirik Julian. Di dokumen ini tertulis, perwakilan ahli waris publik. Isinya tanggung jawab. Buat semua utang piutang yang masih nunggak di kantor ini. Tangan Julian ngegantung gitu aja di atas pulpen. Nora langsung nanya, pekerja mana yang gajinya mandek yang mau dibayar duluan kalau duit kita malam ini nggak cukup? Staf harian, tim penjadwalan, tim payroll, kru kebersihan klinik atau admin beasiswa? Keheningan setelah pertanyaan itu benar-benar bikin suasana makin tegang. Julian kedip-kedip heran. Kan semua staf nilainya sama aja kan? Itu bukan instruksi, kata Nora. Yang langsung maju. Gak sopan banget ya main nodong. Ahli waris baru pakai urusan remeh-temeh administrasi. Gaji karyawan bukan urusan remeh, kata Nora. Beberapa donatur mulai bisik-bisik satu sama lain. Seorang reporter ngebisik, woi, rekam bagian itu. Julian nyoba ngeles lagi. Kita bakal mulai dari Departemen Keuangan Utama dulu. Nora diem bentar. Gak ada tuh Departemen Keuangan Utama pakai nama itu. Kata-katanya nusuk, dingin, dan telak banget. Jari-jari Julian langsung megang erat pulpennya. Senyumnya langsung ciut.
Padahal gue tahu jawaban aslinya. Pertama, payroll staff dulu. Kedua, pencairan dana darurat klinik sebagian. Terus transfer beasiswa dengan pemberitahuan sebelum tengah malam. Gue tahu itu semua. Soalnya selama ini gue yang beresin semua kerjaan yang dibilang Vivian bikin gak stabil. Julian udah nerima kursi kepemimpinan itu. Jadi ya gue mingkem aja. Vivian nunjuk gue pakai tangannya yang sok lembut. Ini semua ulahnya Rowan. Dia manfaatin kesetiaan staff biar Julian kelihatan gak becus. Gue naikin alis. Lah, emang dia gak siap kok. Gue mah cuma kebetulan lagi di deketnya aja. Ada orang di barisan belakang yang ngeluarin suara pelan. Gak sampai ketawa sih, tapi cukup buat bikin Vivian sewot. Julian noleh ke gue. Lo pengen gue gagal kan? Kagak. Gue cuma pengen lo paham apa yang lo ambil. Gagal mah itu pilihan lo sendiri yang terus-terusan lo pilih. Pak Halden yang berdiri di deket lorong nanya, Nyonya Cross, kenapa posisi ahli waris dibilang udah siap kalau kewajiban-kewajiban ini belum kelar? Vivian senyum manis ke dia. Karena semua itu gampang diatasi kalau orang-orangnya punya niat baik. Julian ngelihatin dokumen itu. Boleh gue cek detailnya dulu nggak sebelum tanda tangan? Tangan Vivian langsung mendarat di pundaknya. Kelihatan banget kalau dia lagi ditekan. Kamera-kamera masih terus nyorot dia. Dia ngambil pulpen itu. Tangannya sempat gemetaran dik banget. Terus dia tanda tangan. Nyonya Pel nyetempel dokumen itu, terus ngegeser salinannya ke wadah bertuliskan catatan penerimaan ahli waris. Bunyi stempelnya pelan banget. Vivian mulai tepuk tangan duluan. Saudaranya pada ikutan. Para donatur sempat ragu, tapi akhirnya ikutan tepuk tangan juga karena nggak ada satupun yang mau ngaku kalau mereka nyadar ada yang nggak beres. Tapi ya mereka semua udah terlanjur nggak sih? Teman-teman sekelas lamanya langsung mingkem. Staff-staff mulai bisik-bisik gosip. Para wartawan langsung ngecek ulang rekaman mereka. Pas awal acara malam ini, Julian pamer kursi kepemimpinan itu buat nunjukin statusnya. Tapi sekarang, kursi itu malah kelihatan jadi beban berat banget. Habis Julian tanda tangan, Vivian nyoba ngarahin semua orang balik buat minum sampahnya, tapi suasana pesta donaturnya udah keburu berubah dingin. Orang-orang sekarang malah ngumpul bikin kubu-kubu sendiri. Para donatur mulai minta asisten mereka buat nyiapin dokumen berkas. Para wartawan sibuk nyocokin nama-nama. Para staf pada bisik-bisik dekat lorong servis. Julian berdiri di samping meja registrasi, sambil bolak-balik megangin pin lambang keluarganya kayak orang cemas. Pak Halden nyamperin lagi. Bareng Mirasei dari jajaran pengurus klinik anak. Dia lagi bawa tablet yang nampilin janji donasi buat klinik musim dingin. Julian kata Mira, nyokap lu kan kuartal lalu bilang kalau kantor Kos Air bakalan ngejamin peningkatan fasilitas pemanas di klinik anak sebelum masuk musim dingin. Bisa konfirmasi nggak? Siapa sebenarnya yang ngurusin proyek ini? Muka Julian langsung cerah, kelihatan lega banget. Ngurus klinik emang kedengeran jauh lebih enteng dibanding ngurus masa percobaan hukumannya. Keluarga Cross jelas berkomitmen penuh buat kesejahteraan anak-anak, jawabnya sok pede. Mira cuma diam nunggu kelanjutannya. Dan masa depan komunitas tambah si Julian, masih hening. Sama martabat mereka pungkasnya. Cuma modal 3 jargon brosur doang. Gak ada solusi konkret sama sekali. Mira langsung ngelirik ke Vivian. Vivian langsung nimbrung dengan mulus. Klinik itu berharga banget buat kami. Si Rowan dari dulu emang selalu baperan kalau soal program itu. Gue langsung ngelipet tangan di dada. Ya wajar lah namanya juga kasihan lihat anak-anak kedinginan. Masa nggak peduli? Beberapa donatur langsung pada ngeliatin gue. Kali ini bukan kasihan tapi penasaran. Lena tiba-tiba keluar dari lorong bareng Thomas, kepala staf dapur, yang ngekor di belakangnya. Si Thomas masih pakai celemeknya, mukanya pucat kayak pengen ngumpet di bawah meja puding. Nyonya Cross panggil Lena. Pihak vendor terus-terusan telepon nih. Mereka nanyain apa? Surat izin dana talangan yang kemarin itu masih berlaku atau enggak? Senyum di muka Vivian langsung membeku. Thomas refleks ngelirik ke arah gua sebelum dia sempat nahan dirinya. Cuma lirikan tipis, tapi seisi ruangan langsung pada ngeh. Abis itu, staf yang lain juga mulai ngeliatin gua. Terus Nyonya Pel, terus Nora, gak pakai heboh, tapi jelas banget. Mereka semua lagi nyari kepastian dari orang yang emang biasanya selalu punya jawaban buat masalah ginian. Julian langsung ngeh sama situasi itu. Mukanya langsung berubah kecut. Lirikan mereka barusan jauh lebih ngehancurin harga dirinya dibanding tumpukan dokumen bukti itu. Dia langsung maju selangkah. Ngomong sama gua aja, sekarang gua ahli waris resminya.
Thomas langsung nelan ludah. Baik tuan. Terus dia nanya ke gua. Thomas langsung nunduk ngelihatin tangannya. Apa kita mesti ngasih tahu petugas kebersihan kalau gaji mereka yang nunggak bakal cair besok? Julian baru mau mangap. Tapi Vivian langsung nyamber. Itu urusan internal kita. Seorang donatur di deket meja nyaut, nggak bakal gitu kalau nama kantor ahli warisnya ketulis di dokumen kesepakatan. Mata para saksi di situ langsung melotot lebar. Nggak ada hakim, nggak ada ruang sidang, cuma sesi ballroom yang baru kalau pidato manis itu ada busuknya di balik layar. Sepupu gue, Everett, tiba-tiba nongol di sebelah gue, sok asik banget. Rowan, dia bisik-bisik, mungkin lo bisa beresin masalah ini diam-diam demi nama baik keluarga. Gue ngelihatin dia. 1 jam lo buang muka dari gue. Mukanya langsung merah padam. Tadi tuh ribet. Cuma sejarak 3 kaki. Dia langsung mingkem. Gantian Tante Marisa yang nyoba. Bokap lo nggak bakal mau ada skandal memalukan di depan umum. Bokap gue selalu bayar hak orang sebelum pesen bunga-bunga ini. Kata gue, mulai dari situ dulu kalau lo emang mau ngehormatin dia. Nora maju ke samping gue. Mapnya udah kebuka. Gaji staf yang terjadwal bisa tetap aman kalau. Dana transisi terbatasnya nggak diganggu-gugat. Mata Vivian langsung melotot tajam ke arah dia. Itu bukan urusan lo buat dibahas. Tapi ini soal gaji staf, kata Nora. Ini soal dana amanah keluarga, sahut Vivian. Nggak, kata gue. Ini soal nasib orang-orang yang kerja malam ini dan berharap dapat bayaran. Para staf yang berdiri di dekat dinding langsung hening seketika. Gue balik badan ke arah Nora. Tetep amanin dana buat gaji mereka. Jangan cairin duit sepeser pun buat nutupin biaya foto-fotonya Vivian. Para vendor yang punya kontrak bakal dapat pemberitahuan sebelum tengah malam. Tim kebersihan dapat dana pencairan darurat sebagian, asalkan itu nggak ganggu anggaran gaji pokok. Nora ngangguk, Julian cuma bisa melongo. Lo nggak berhak ngatur-ngatur. Gue yang tanda tangan sebagai ahli waris. Emang bener sih kata gue, lo tanda tangan buat tanggung jawab publik. Matanya langsung menyipit tajam. Terus lo? Gue ngelihatin pin lambang keluarga di dadanya. Gue punya kunci yang lain. Vivian gerak cepat. Rowan emang demen banget ngasih ancaman gak jelas biar dia ngerasa sok penting aja. Tapi sekarang nadanya Doi makin tajam kayak ngajak ribut. Nora langsung nutup mapnya. Vivian ngeliatin dia pakai senyuman licik yang biasa dia kasih ke orang yang mau dia singkirin. Nora, kata Vivian pelan banget, sok lembut. Setelah malam ini kita kayaknya harus ngecek lagi deh apa divisi lu yang sengaja bikin kekacauan ini. Salah satu staf langsung nahan napas, shock. Pas Vivian gak bisa ngejawab yang sejujurnya. Dia malah ngancem orang yang megang bukti itu. Gue langsung maju setengah langkah di depan Nora. Senyumnya Vivian malah makin lebar. Dia udah nemu mangsa barunya, asli. Vivian nunggu sampai kerumunan di resepsi mulai sepi di deket. Lorong koordinasi staf, baru deh dia mulai nyoba ngejatuhin mentalnya Nora. Dia tuh paling demen ada saksi, tapi ya secukupnya aja. Cukup buat neken korban, tapi nggak sampai bikin kedoknya kebongkar. Lorong itu ngehubungin ruang pesta sama kantor pelayanan. Di meja lipat, ada tumpukan kartu nama tambahan, amplop vendor, botol air minum, sama laptop yang dashboard gajinya lagi diminimize. Staf yang lewat mondar-mandir pura-pura nggak denger. Padahal mah mereka nguping abis, nggak bohong. Vivian masuk bareng Julian di sampingnya, plus 2 saudaranya ngekor di belakang. Gue sendiri berdiri di deket meja lipat. Nora berdiri berhadapan sama Vivian, sambil megang map erat-erat pakai kedua tangannya. Nora, kata Vivian, nadanya sok hangat tapi dibikin sedih. Lu tuh karyawan yang baik. Gue tahu si Rowan emang pinter ngehasut orang pas dia merasa dirugiin. Nora diam aja nggak nanggapin. Vivian megang dadanya, sok dramatis. Gue mau lu benerin salah paham yang udah lu bikin ini. Keterlambatan itu cuman karena masalah admin biasa, nggak lebih. Nora ngeliat ke arah map di tangannya, terus langsung natap balik matanya Vivian. Nggak. Seketika, aktivitas di lorong staf langsung mandek. Pelayan langsung matung sambil bawa nampan isi gelas kosong. Lena ngeliatin Nora sama Vivian gantian. Nyonya Pel muncul di pintu dan gak beranjak pergi. Vivian sempat kedip sekali shock. Sorry, keterlambatan itu bukan karena masalah admin, kata Nora tegas. Tapi sengaja ditunda pas persetujuan, padahal janjinya udah diumbar ke publik. Para staf tuh, malah disalahin gara-gara masalah jadwal yang bukan salah mereka. Julian langsung geser posisinya. Pin lambang di bajunya kena sorot lampu koridor. Tapi kelihatan gak ada keren-kerennya pas di deket lemari alat pel. Suara Vivian tetap kedengeran lembut. Kamu capek, Rowan udah bikin posisi kamu jadi serba salah. Enggak, kata Nora. Rowan justru nutupin celah-celah yang harusnya gak pernah ada.
Dia ngebelain para staf administrasi yang malah disalah-salahin. Dia juga ngelindungin gaji mereka lebih dari sekali, tanpa pernah minta para staf buat muji-muji dia. Tenggorokan gue langsung tercekat, bahkan sebelum gue sempat ngelawak. Vivian ngeliat para staf lagi pada ngeliatin Nora. Dia ngeliat orang-orang yang udah bungkam bertahun-tahun, akhirnya denger ada orang yang berani ngomong belak-belakan. Nora kata Vivian, hati-hati ya kalau ngomong. Family trust itu bukan hal yang bisa ditantang sama staf biasa kayak kamu. Nora ngebuka map itu terus ngambil selembar kertas. Saya nggak lagi nantang family trust. Saya cuma nolak buat ngubah-ngubah catatan data. Lembaran itu ternyata cuma jadwal pembayaran lengkap dengan tanggal nama sama tanda persetujuan resmi. Tapi di koridor itu, kertas itu jauh lebih telak efeknya dibanding omong kosongnya Vivian. Julian maju selangkah, kamu berani-beraninya nunjukin dokumen rahasia ke dia. Nora langsung lihat ke arah dia. Tuan Cross udah punya wewenang buat ngecek jadwal perlindungan staf. Rahang Julian langsung mengeras pas dengar sebutan Tuan Cross. Dia paling nggak suka nama. Gue disangkut pautin sama kekuasaan. Pas dia sendiri lagi gaya pakai pin lambang itu. Vivian langsung PK dan nyari celah dari situ. Julian, kamu lihat sendiri kan gimana mereka nempel banget sama dia. Rowan tuh emang jago banget bikin orang-orang lemah ngerasa berutang budi sama dia. Muka Nora langsung pucat, tapi dia sama sekali nggak mundur selangkah pun. Gue langsung pasang badan di depan dia. Hati-hati ya Vivian, kata gue. Lu hampir aja nuduh staf lu sendiri terlalu lemah buat ngomong jujur. Vivian langsung masang muka melas seolah tersakiti. Gue cuma lagi ngelindungin mereka dari lu dengan cara ngancem kerjaan mereka di koridor ini. Seorang petugas pelayanan meletakkan nampannya di atas meja. Bunyi denting besi kecil langsung bikin semua orang auto nengok. Muka dia langsung kelihatan ketar-ketir banget. Abis itu berubah jadi ngamuk. Terus langsung nunduk ngelihatin lantai. Julian langsung balik badan nyamperin para staf. Santai, gak ada yang diancam di sini. Kita cuma butuh loyalitas. Loyalitas sama gaji apa loyalitas sama pidato omong kosong lu? Tanya gue. Muka dia langsung merah padam. Si Nora langsung naruh kertas timeline di meja lipat. Jaminan keamanan buat staf. Harus tetap aman, kata dia ke gue. Kalau lu mau semuanya tetap terjaga, gue bisa kok misahin perlindungan gaji biar nggak keseret masalah konflik kantor pusat. Nah, di situ ujian aslinya. Si Vivian ngiranya gue bakal jadi Nora Tameng, pamer-pamerin tuh map, dan nekat nyeret data pribadi staf ke publik sampai nama mereka hancur. Jujur, gue pengen banget ngelakuin itu. Tapi enggak, gue malah natap Lena, Thomas, Nyonya Pel, dan para pekerja yang lagi ngumpul di lorong. Malam ini, nggak ada satupun data staf yang boleh diseret ke masalah ini. Tegas gue urusan gaji aman terkendali. Kontrak vendor diurus pakai skala prioritas. Dan jangan coba-coba salahin Nora atas keputusan busuk si Vivian. Bahu Nora langsung tampak turun 1 inci. Vivian ngelihat itu dan mukanya langsung asem banget, gak suka. Belagu banget lu ngomong, berasa masih punya kuasa aja di sini. Sindir dia. Gue nggak butuh pengakuan di sini cuma buat ngelindungin orang-orang yang terus lu injak-injak kayak sampah. Suasana di lorong langsung pecah duluan. Para staf mulai lirik-lirikan satu sama lain. Ada satu orang yang ngangguk, tipis tapi kelihatan jelas. Julian melototin gue, terus gantian ngeliatin Nora. Kelihatan banget, mukanya iris setengah mati. Dia gedek banget, gara-gara akuntan pendiam kayak Nora malah lebih percaya sama gue dibanding sama dia. Topeng jaim si Vivian gak langsung pecah, tapi sempat goyah. Nada suaranya langsung merendah. Nora, kelar acara gala nanti, semua akses lu bakal dievaluasi total. Gue natap tajam si Vivian, coba aja lakuin itu secara terang-terangan kalau berani. Vivian malah senyum licik, bisa jadi bakal gue lakuin. Di detik itu, gue sadar kalau serangan dia berikutnya gak bakal soal duit lagi. Tapi dia bakal berusaha bikin gue kelihatan kayak ancaman berbahaya, cuma gara-gara gue berusaha ngelindungin orang-orang di sini. Benar aja, serangan balik dari Vivian langsung muncul 12 menit kemudian di layar besar ruang dansa. Dia nggak nyebut itu sebagai serangan. Dia bilangnya sih transparansi. Koridor staf langsung sepi pas semua orang balik ke lobi utama. Vivian ngegiring semua orang ke arah layar presentasi di samping panggung donatur. Julian berdiri di sebelahnya, pin lambang keluarganya udah dirapiin. Mukanya kelihatan tegang. Nora berdiri di deket barisan depan bareng gue. Mukanya pucet tapi dia tetap tegar. Para wartawan langsung ngangkat kamera mereka lagi. Vivian megang tablet pakai kedua tangannya. Saya sebenarnya nggak mau buka-bukaan kayak gini di depan umum katanya. Yang artinya dia emang pengen banget nge-spill ini di depan semua orang.
Tapi saya nggak bakal ngebiarin staff kita ditakut-takuti, dimanipulasi, atau dipakai demi perang pribadinya si Rowan lawan keluarga ini. Orang-orang langsung nengok ke gue. Stigma lama itu balik lagi. Anak cowok buangan yang nggak pernah diinginkan, si cowok labil yang bermasalah, si pendendam yang nggak terima posisinya digeser. Vivian ngetuk layar tabletnya, dan layar langsung nampilin rekaman CCTV dari koridor staff. Tanpa suara, cuman klip-klip yang sengaja dipotong. Pas gue berdiri di deket mapnya Nora, pas Nora jalan di sebelah gue. Tangan gue sempet nyentuh map itu pas dia lewat tadi. Terus di video berikutnya, gue ngalangi jalannya Nora pas Vivian lagi ngomong. Semuanya dipotong-potong, sengaja dihilangin konteksnya. Pokoknya pas banget buat kelihatan kayak gue lagi neken dia. Apalagi kalau Vivian gemes dari awal pengen percaya kalau gue ini jahat. Soon yang paling saya takutkan, berkas-berkas lama mendiang, bokapnya dan pengaruh pribadinya buat neken para karyawan agar mensabotase acara penyerahan hak yang harusnya buat Julian. Matanya Nora langsung menyipit tajam. Julian maju selangkah dan langsung nyamber. Kelihatan banget pengen ngejatuhin gue. Dia sengaja ngarang-ngarang masalah yayasan biar gue malu. Dia nyolong berkas dari staff terus dipakai buat bikin kepanikan. Tapi itu langkah bodoh, bukan karena tuduhan itu bohong. Lagian, fitnah atau kebohongan nggak pernah bisa ngehentiin keluarga ini. Tapi itu jadi bumerang karena dia berani-beraninya nulis namanya sendiri di surat tuduhan itu. Gue natap dia tajam. Nyolong, dia ngangkat dagunya bangga. Iya. Ngarang, iya. Mic-nya nangkap jelas kedua jawaban itu. Mantap. Vivian langsung tancap gas sebelum cowok itu ngeh. Nora sayang, kalau Rowan maksa kamu, bilang aja sekarang. Kalau kamu ngaku dia cuma manfaatin kamu, para petinggi bisa nganggap kamu cuma karyawan yang ketakutan, bukan komplotannya. Muka Nora langsung tegang. Satu kata itu langsung ngerusak vibes. Komplotan. Staff dengar, para donatur juga dengar. Nora ngerasa kerjaannya, reputasinya, sama namanya lagi diseret masuk ke jebakan yang udah disiapin Vivian. Semua orang dengar tawarannya, semua orang juga ngeh ada ancaman di baliknya. Tapi sesi ruangan masih pada ragu-ragu. Gue bisa ngerasain itu pas HP-HP mulai ngarah ke gue. Para kerabat mulai jaga jarak, donatur pada nunggu kelanjutannya, dan para staf kelihatan ketakutan, bukannya marah. Vivian emang pinter banget milih fitnahannya. Pas banget sama image buruk yang dia bikin buat gue seharian ini. Bikin gue kelihatan labil, tukang ngatur, dan suka manfaatin staf cuma gara-gara gue kehilangan jabatan empuk itu. Sempat sedetik, gue pengen banget ngebuka semua file itu dan hancurin reputasinya di depan umum. Tapi masalahnya, dokumen itu isinya nama-nama staf, catatan gaji, sama curhatan pribadi mereka pas lagi kesulitan keuangan. Vivian tahu banget soal itu. Kalau gue langsung bongkar semuanya sekarang, dia pasti bakal mutar balikan fakta dibilang gue bikin malu para pekerja di depan umum. Nora bisik-bisik, Rowan, tangannya yang megang map sampai pucat saking kencangnya. Gue ngeliat ke layar, terus ke Vivian, baru ke Julian. Lu sengaja hapus audionya kan? Kata gue. Mata Vivian mulai berkaca-kaca so sedih, katanya videonya aja udah cukup bikin nyesek, pas banget nyari celah. Julian nunjuk gua. Kalau lu emang gak nyembunyiin apa-apa, buktiin lah. Gua hampir aja ketawa sinis gak mau, kata gua. Sesi ruangan langsung riuh. Muka Vivian langsung berbinar-binar, berasa udah menang. Gua lanjut ngomong, gua gak bakal nyebar dokumen staff yang belum disensor ke sesi aula, ini cuma gara-gara lu bikin drama editan receh. Gue gak bakal biarin lu ngejadiin curhatan susah para pekerja jadi bahan gosip. Nora langsung noleh ke arah gue. Para staf di deket pintu pelayanan langsung masang telinga lebar-lebar. Jadi, gini aja cara mainnya. Sidang darurat Dewan Penyokong Dana langsung dimulai sekarang. Resmi masuk rekaman. Vivian mulai ngelempar tuduhannya. Julian kudu tanda tangan sebagai ahli waris kalau emang dia percaya itu bener. Rekam jejak Nora bakal diperiksa diam-diam lewat privasi staf. Dan berhubung si Julian udah nerima semua tanggung jawab yang nempel di kursi jabatan itu, maka pemeriksaan ini juga bakal nyeret semua kewajiban itu. Senyum licik Vivian sempet luntur sedetik. Tapi apesnya, ada beberapa orang yang keburu ngeh. Pak Halden maju selangkah, masuk akal juga. Mairase ngangguk setuju kalau emang ada masalah soal pembayaran staf, saya mau semuanya diperiksa ulang. Kata salah satu anggota dewan, dan rekaman yang udah diedit itu harus tetap disimpan. Lengkap sama audio aslinya. Itu adalah momen pertama kalinya jari-jari Vivian langsung mencengkeram erat tabletnya. Tapi Vivian cepet-cepet menguasai diri lagi. Ya jelas dong, dari awal kan cuma transparansi yang selalu saya mau.
Julian condongin badannya ke arah Vivian. Itu aman gak? Dia pikir cuma Vivian doang yang denger. Padahal reporter paling deket dari situ masih terus ngerekam. Gila gak tuh? Vivian nepuk pelan lengan Julian. Tanda tanganin aja surat pernyataannya. Tunjukin ke mereka kalau kamu nggak takut. Julian ngeliatin kerumunan orang di situ. Terus ngelirik pin lambang keluarganya. Hei ngangguk. Gue bisa ngerasain sendiri konsekuensi berat dari pilihan itu. Buat saat ini seisi ruangan masih pada ragu sama gue. Kerjaan Nora lagi di ujung tanduk. Para staf juga pada ketakutan. Vivian bener-bener bikin gue kelihatan kayak orang jahat yang berbahaya. Bahkan sebelum gue sempet buktiin kalau gue itu nggak bersalah. Dan jujur, itu ancaman nyata pertama malam ini. Dia pikir dia udah berhasil nyudutin gue. Ruang sidang darurat itu sebenarnya bukan ruang sidang beneran. Itu cuma ruang rapat sampingan yang kebanyakan kursi kulitnya, meja kaca panjang, 2 layar besar di dinding, sama lukisan bokap gue yang natap tajam dari dinding seberang. Tapi tetep aja, si Vivian ngejadiin ruangan itu kayak ruang pengadilan pribadi dia. Para anggota dewan udah pada menuhin kursi. Para penyokong dana kelas kakap pada berdiri, berjejer di sepanjang dinding. Wartawan udah pada nunggu di luar pintu ganda yang kebuka lebar. Para staf juga pada ngumpul deket lorong biar bisa nguping tapi tetap cukup jauh, biar nggak langsung disalahin paling pertama. Nora duduk di meja samping bareng Nyonya Pel. Map berkasnya ada persis di depannya. Vivian udah ngide buat ngekick, dia sementara dari data staf resmi, alasannya sih nunggu peninjauan ulang. Biar semuanya pada adem, kata si Vivian sok asik. Muka Nora datar banget, nggak goyang sama sekali, tapi gestur badannya tegang parah, kelihatan dia emosi banget. Si Julian duduk di ujung meja paling depan gara-gara Vivian. Maksa si pewaris baru ini buat kelihatan sok berani, pin lambang kebesaran nangkring mentreng di dadanya. Dia sempat megang pin itu sekali, terus langsung inget ada kamera di luar. Makanya buru-buru turunin tangan. Gue sendiri berdiri di ujung satunya lagi. Vivian emang sengaja pengen gue tetap berdiri. Biar gue kelihatan kayak terdakwa yang lagi di sidang. Ya udahlah ya, gue biarin dia dapat panggungnya dulu. Dia mulai angkat bicara pakai nada suara yang sok lembut. Maksudnya, saya ngadain peninjauan ini gara-gara saya sayang banget sama yayasan ini, omong kosongnya. Saya nggak bisa biarin rasa duka, iri dengki, atau dendam ngebahayain para staf, donatur, dan anak-anak yang bergantung sama kita. Dia ngeliatin gue pakai mata yang mulai berkaca-caca akting. Rowan emang menderita, tapi penderitaan nggak bikin dia berhak buat nyabotase saudaranya sendiri. Si Julian nunduk, ngeliatin surat pernyataan di depannya. Judulnya simple tapi sok penting. Pernyataan otoritas pewaris dan pengaduan resmi. Isinya bilang kalau si Julian, yang bertindak sebagai perwakilan resmi pewaris di mata publik, ngedukung penyelidikan atas tuduhan kalau gue udah nyabotase operasional yayasan dan ngehasut para staf. Surat itu juga negasin kekuasaan dia atas semua urusan kantor pewaris. Siapa yang bilang si Samek nuduh gue di kursi itu? Vivian sengaja nempatin dia di situ karena dia butuh Julian kelihatan berani. Biar bisa dimanfaatin, sekaligus cukup bego biar nggak ngebahayain posisinya. Julian tanda tangan. Gaya tanda tangannya kelihatan sok elegan. Palingan itu cuma bisa bikin dia ngerasa tenang sekitar 3 detik doang. Nyonya Pel langsung ngecap surat pernyataan itu, terus ngasih salinannya ke ketua dewan, Pak Axton. Axton ini tipe orang yang kaku banget, pakai kacamata tebel yang sok rapi, dan punya nada suara yang bikin tiap omongannya kedengeran kayak udah disetting dari awal. Pak Cross, kata dia, lu keberatan gak buat mundur dulu dan gak usah ikut campur pas evaluasi ini? Kerabatnya si Viviane langsung pada condong ke depan, kelihatan kepo banget. Mereka pengen banget gua nolak. Mereka pengen si Rowan yang gak stabil itu balik lagi ke sini. Gua ngelirik si Nora. Dia gak minta gua buat jadi pahlawan kesiangan lewat pidato sok keren. Dia percaya sama gua buat milih jalan yang paling aman. Gue bakal mundur bentar, kata gue. Asal evaluasi ini juga ngebahas semua tanggung jawab yang udah diambil si Julian malam ini. Matanya si Viviane langsung menyipit tajam. Si Acton sempat diam bentar. Semua tanggung jawab? Yoi, kalau si Vianney nuduh gue ngarang tugas buat ngejatuhin tuh cowok. Ya mending. Dewan sekalian aja periksa beneran ada nggak tuh tugas-tugas itu. Kalau emang ada, si perwakilan udara publik harus tanggung jawab dan ngejelasin semuanya. Si Mira yang lagi nyandar di tembok langsung nyamber, gue setuju sama ide itu. Pak Halden manggut-manggut. Gue juga. Si Viviane langsung ngelirik gantian ke arah mereka berdua. Kita di sini buat bahas pelanggarannya. Emang bener, kata gue, termasuk urusan manipulasi tagihan juga kan?
Beberapa donatur mulai gelisah dan kasakusuk. Ada satu staf di luar pintu yang sampai nutup mulut saking syoknya. Julian bisik-bisik panik. Viviane langsung nepuk pundak anaknya. Jawab aja yang tenang sayang. Si Acton benerin posisi kacamatanya, oke deh. Pertanyaan pertama buat perwakilan udara publik. Si Julian langsung tegapin badannya. Acton ngambil halaman pertama dari mapnya Nora. Yang udah dicopi dan disensor sebagian sama Nyonya Pel. Kantor udara tercatat sebagai sponsor publik buat 3 tugas aktif, peningkatan pemanas klinik pemuda, stabilisasi gaji bantuan staf, sama transfer beasiswa Northward. Tuan Arden tolong sebutin urutan prioritas sekarang dan sumber dana yang nempel sama posisi yang udah lu ambil. Ruangan langsung hening seketika, bener-bener sunyi senyap. Si Julian ngeliatin kertas itu kelamaan. Ada kali 1 detik meleng saking paniknya. Pegangan tangannya Viviane di pundaknya Julian langsung makin kencang. Gue cuma diem aja, padahal nahan diri itu susah banget. Pengen rasanya gue nyinyir, soalnya isi kepala gue udah penuh sama kata-kata pedes yang kasar banget. Julian berdehem bentar, yayasan sih ngakunya ngehargain ketiga program itu. Acton nungguin, pertanyaannya simple, mana yang jadi prioritas sama duitnya dari mana? Julian ngeliat ke Viviane, Actonnya, si Halden juga, Myra sama Nora juga ikutan ngeh. Viviane langsung condong ke mic, Julian kan masih baru sama bahasa-bahasa admin ginian. Acton langsung ngelirik dia. Padahal dia baru tanda tangan jadi perwakilan udara 10 menit yang lalu. Iya, kata Viviane sambil senyum. Cuma buat simbol persatuan aja. Simbol katanya? Muka Julian langsung berubah bete sebelum Viviane sadar omongannya barusan. Dia kira dia tanda tangan buat tanggung jawab. Si cewek malah nganggep dia pajangan doang. Acton ngebalik halaman berikutnya. Kalau gitu, mari kita perjelas apa aja yang disetujuin sama si pajangan ini. Dan mulailah dia bacain kewajibannya satu persatu. Kewajiban pertama tuh gaji staf, bukan warisan, bukan harga diri. Apalagi cuma pin lambang kebesaran. Ini gaji real buat orang-orang yang udah capek bawa nampan. Bersihin toilet, ngurusin klinik, nginput formulir, ngangkat telepon, sama senyum terpaksa ke donatur yang bahkan nggak tahu nama mereka. Nyonya Pel bacain ringkasannya pakai nada datar banget. Gaji staf sempet nunggak 2 kali di kuartal kemarin. Sementara, dananya ditutup pakai dana darurat yang dilindungi. Di luar wewenang kantor udara publik. Padahal di media, kantor udara dibilang udah komit sepenuhnya. Acton ngeliatin Julian. Lu udah dijelasin belum? Soal penundaan ini sebelum lu nerima jabatan di kantor udara, Julian baru mau mangap. Tapi Viviane langsung motong. Dia cuma dijelasin soal esensi dari peran ini. Gua nggak nanya itu, kata Acton. Satu ruangan langsung tegang parah. Beberapa orang pada nengok. Ada donatur yang malah ngeliatin Vivian bukan gua. Julian nelan ludah. Gua dibilangnya jabatan ini cuma formalitas doang. Nah, kan? Ngomongnya pelan tapi damage-nya parah banget. Tangan Vivian langsung lepas dari pundaknya. Seorang reporter di luar pintu langsung bisik-bisik ke teleponnya. Myra say, ngelangkah makin deket ke meja. Cuma buat pencitraan di depan donatur, berkas komitmen klinik itu ngejelasin soal tanggung jawab dari posisi ahli waris. Julian ngeliatin kertas itu lagi. Gua nggak dikasih tahu soal itu, sahut Nora sambil duduk tegak di meja samping. Axton noleh ke dia, Nona. File, tunjukin lini masa lo. Vivian langsung angkat tangan buat nyela. Dia lagi dalam pengawasan. Terus Nyonya. Pel nyodorin salinan dokumen yang udah disensor. Lini masa ini udah cocok sama catatan riwayat pembayaran. Nora pun berdiri. Dia nggak pakai pidato panjang lebar. Dia langsung naruh 3 lembar kertas di depan Acton dan mulai ngomong dengan tenang, kayak orang yang udah lama nunggu biar catatan bukti ini akhirnya dihargai. 8 Januari, selisih gaji staf mulai dilaporkan. 9 Januari, Rowan Cross langsung turun tangan ngasih dana darurat setelah kantor ahli waris sengaja nunda pencairan dana. 5 Maret, ada laporan darurat soal pemeliharaan klinik. 6, Rowan Cross nyetujuin dana talangan biar klinik nggak ditutup. 12 April, staf administrasi disalahin gara-gara keterlambatan beasiswa, padahal si donatur baru sekadar janji manis tanpa ada kejelasan kucuran dananya. Tiap tanggal yang disebutin berasa makin nusuk karena Nora nyampeinnya tanpa bumbu drama. Vivian coba-coba buat nyela. Rowan tuh emang selalu cari muka dan sok pahlawan. Tapi Acton langsung ngangkat tangan, ngisyaratin Vivian buat diem dan biarin Nora nyelesain omongannya. Ini pertama kalinya ada orang yang berani ngebungkem Vivian di depan umum. Staf-staf di luar langsung pada nyadar. Pundak Lena langsung berasa enteng. Thomas yang biasanya nunduk terus, sekarang berani natap Nora langsung. Nora lanjut ngomong,
Di setiap kejadian itu, para staf disuruh tutup mulut soal keterlambatan ini. Dan di setiap kejadian pula, campur tangan Rowan Cross lah yang berhasil nyelamatin para staf sama penerima manfaat biar nggak kena imbas buruknya langsung. Julian natap gua. Bukan pakai rasa benci lagi, tapi bener-bener bingung. Dia pikir gue marah gara-gara dia berhasil ngerebut sesuatu yang berharga dari gue. Tapi sekarang dia mulai sadar kalau gue marah karena dia malah ngebantu Vivian buat nindas orang-orang di bawah tumpukan kebohongannya. Vivian pun mulai pasang aksi air mata buaya lagi. Lu pada denger gak sih omongan sendiri? Tanya dia. Lu pada malah muji dia cuma karena dia beli kesetiaan orang. Dia manfaatin duit sama koneksi lama buat bikin para staf ketergantungan sama dia. Terus dia hasut. Mereka buat ngelawan seorang ibu yang lagi berduka, yang udah mati-matian jaga keluarga ini tetap utuh. Sebelum omongan penuh drama kayak gitu bisa bikin suasana mencair, kali ini nggak ada satu orang pun yang peduli atau ngedeket ke dia. Holden ngeliatin dokumen-dokumen itu, muka Myra langsung berubah dingin. Para staf berdiri makin tegap. Air mata Vivian cuma gantung di bulu matanya, nggak netes sama sekali. Orang-orang sekarang lagi mantau timing aktingnya. Emang gini nih, repotnya kalau kebanyakan drama pakai emosi palsu. Sekali sesi ruangan tahu kapan dia nyalain tombol aktingnya, sandiwaranya nggak bakal mempan lagi. Julian nyentuh pin lambang keluarganya lagi. Axton ngebacain poin berikutnya. Janji donasi sistem pemanas klinik remaja dipromosiin pas acara sarapan bareng donatur musim semi lalu. Nyonya Cross, apa dana janji donasi itu udah cair waktu itu? Vivian senyum, dananya masih diproses kok. Tapi udah cair belum? Baru direncanain. Berarti jawabannya enggak, kata Mira. Suasana di ruangan itu langsung berubah lagi. Donatur di dekat, dinding nurunin gelasnya. Donatur lain bisik-bisik, dia udah jual janji donasi itu sebelum duitnya jelas. Vivian dengar bisikan itu dan langsung nengok tajam. Gue yang bikin yayasan ini tetap hidup pas Conrad meninggal. Lukisan bokap gue terpajang tepat di atas kepalanya. Buat pertama kalinya malam ini, dia kelihatan kecil banget di bawah lukisan itu. Amarah lama langsung ngegejolak di dada gue. Lu cuma bikin ruang dansanya tetap hidup, kata gue. Orang lain yang bener-bener ngejalanin program kerjanya. Tatapan mata Vivian jelas banget nunjukin kalau dia benci karena gue ngomong sesantai itu. Kalau gitu buktiin. Sentak dia. Kalau lu emang rasa punya semua kuasa itu, baik Cross. Nah, kelihatan kan niat aslinya di balik air mata palsu itu. Selamatin kita, tapi pura-puranya kita yang bener. Seisi ruangan langsung ngeliatin gue. Gue naruh kedua tangan gue di atas meja kaca. Awalnya nggak ada hawa dingin. Vivian langsung ngerjap bingung. Gue bakal buktiin apa yang bener-bener penting. Kebohongan yang bikin kita kejebak di sini. Gue nggak bawa kotak dramatis yang lebay, nggak ada berangkas rahasia. Nggak ada pengumuman heboh, atau kertas sakti pakai font sok resmi. Kunci asli keluarga Cross tuh nggak butuh drama murahan kayak gitu. Makanya si Vivian nyepelein banget. Gue ngangguk ke Nyonya Pel. Dia ngebuka map hitam yang tipis dan langsung naruh 3 dokumen di atas meja. Nora nambahin dokumen rahasia tentang perlindungan staf yang udah disensor sebagian. Axton langsung condong ke depan, penasaran. Para donatur mulai ngedeket. Wartawan pada standby di pintu sambil ngangkat kamera mereka. Vivian natap map itu dengan muka super jijik. Gue ngomong dengan super jelas, soalnya keluarga. Macam keluarga gue tuh demen muter balikin fakta biar kebusukannya nggak kelihatan. Bokap gue nggak pernah ninggalin kuasa asli keluarga ke ahli waris pajangan, kata gue. Dia udah misahin itu semua sebelum meninggal. Muka Vivian langsung tegang, gak berkutik. Logo jabatan, kursi kepemimpinan, pidato gala, kantor ahli waris pajangan itu, kata gue sambil nunjuk ke pin yang dipakai Julian. Itu semua cuma buat pamer. Cuma biar para donatur seneng, berguna pas si Vivian pengen dipuji-puji. Gua ngetuk-ngetuk map hitam itu. Kuasa asli buat ngontrol keluarga dan yayasan tuh ada di tangan gua sekarang. Ruangan itu langsung kasak-kusuk riuh banget. Vivian ketawa kecil, tapi kedengaran garing dan dipaksain. Konyol banget. Nyonya Pel nyodorin dokumen pertama ke Axton. Conrad Cross udah ngebikin sistem kuasa rahasia ini 2 tahun sebelum dia meninggal. Rowan Cross adalah pemegang kuasa tunggal buat seluruh aset rahasia dan keselamatan para staf. Si Axton langsung baca cepet-cepet, mukanya pelan-pelan berubah syok. Dia megang erat salinan dokumen itu. Myra ngintip dari balik pundaknya. Saudara-saudara dekat tembok langsung berhenti caper ke gua. Dan sekarang malah sibuk ngehindarin tatapan mata Vivian. Julian langsung mundur ngejauhin meja apa?
Vivian noleh ke dia. Gue cuma bilang apa yang perlu lo denger. Perlu buat apaan? Buat keluarga ini, biar lo mau tanda tangan. Satu ruangan langsung ngeh sama ketakutan di suaranya. Gue ngeliatin Julian, lu punya dua pilihan. Ngaku kalau pengumuman ahli waris malam ini cuma hoaks, dan lu sebenarnya bukan anak kandung yang digembar-gemborkan sama Vivian, atau lu tetap ngotot pegang gelar yang udah lu terima itu. Tapi siap-siap tanggung jawab sama semua bebannya. Muka Julian langsung pucat pasi kayak kertas. Vivian langsung pasang badan di antara kita. Berani-beraninya lu nyudut-nyudutin dia? Gue kan udah nanya ke dia sebelum dia nerima, kata gue. Dia sendiri yang jawab langsung di depan mikrofon. Wartawan di luar langsung ngegoreng omongan itu. Bagus deh biar makin viral kemana-mana. Julian berdiri terlalu buru-buru sampai kursinya berderit keras di lantai. Katanya aman-aman aja. Dia bilang ke Vivian, katanya Rowan cuma sirik doang, katanya semua urusan dokumen udah beres. Bibir Vivian langsung mengatup rapat. Kecilin suara lu. Enggak. Jelas aja ucapan itu bikin semua orang shock, termasuk Julian. Dia megang pin lambang keluarga itu pakai jari yang gemeteran. Lu bilang gua bakal aman-aman aja. Gua udah kasih lu keluarga, kata Vivian. Tapi lu malah ngasih gua beban. Kata-kata itu kedengeran kasar, tapi emang bener banget. Vivian langsung noleh ke para donatur. Satu-satunya kesalahan gue cuma pengen ngelindungin warisan Konrad dari anak kandung yang gak pernah. Memaafkan gue cuma karena cara gue menyayangi dia berbeda. Nah, keluar kan skenario kebohongan pamungkasnya. Sebelum gue sempet ngebales, Nora langsung berdiri. Ini masalah keluarga Cross, kata Nora dengan suara tenang. Para pekerja disuruh nunggu sementara aula pesta didanai. Staf administrasi disalah-salahin atas persetujuan yang sebenarnya di luar kendali mereka. Para staf diancam biar bungkam. Itu bukan kasih sayang. Itu juga bukan keluarga. Itu cuma cara manajemen buat ngumpet di balik rasa duka. Seketika ruangan langsung hening. Satu kalimat tuh bikin semua orang di sana gak perlu lagi pura-pura nganggep kalau kebaikan Vivian itu tulus. Axton langsung naruh dokumen-dokumen itu di atas meja. Berdasarkan catatan-catatan ini katanya, wewenang penuh tetap dipegang sama Rowan Cross. Persetujuan Julian Arden gak bakal bisa mindahin kendali itu. Tapi, hal ini malah bikin klaim malam ini jadi bumerang yang harus dipertanggungjawabkan di depan publik. Gue maju selangkah. Mulai sekarang, aturan mainnya berubah. Gaji staf tetap aman. Kewajiban donatur yang bersih bakal diprioritasi duluan. Dimulai dari bayaran buat orang-orang klinik. Janji-janji palsu yang dibikin. Tanpa konfirmasi dana bakal dipisahin terus dicek ulang. Si Vivian kehilangan akses ke otoritas khusus. Si Julian dilarang masuk air office sampai. Dewan direksi beresin masalah penerimaan dan omong kosongnya yang palsu itu. Aksesnya Nora dibalikin lagi. Nama-nama staf nggak boleh bocor ke media. Axton ngelirik ke arah para anggota dewan. Satu persatu, mereka manggut-manggut. Nyonya Pel ngetik di laptop rapat. Layar di samping langsung ganti nampilin tulisan singkat. Vivian Cross, otoritas khusus ditangguhkan. HP di tangan Vivian langsung getar. Dia ngeliat ke bawah, dan buat pertama kalinya sepanjang malam itu, dia lupa pasang tampang manis di depan kamera. Habis itu, dia langsung ngegebrak meja kencang-kencang. Akhirnya, keluar juga tuh reaksi aslinya. Kamu nggak bisa singkirin aku dari keluargaku sendiri, katanya. Gue nggak lagi nyingkirin lu dari... Gue cuma nyabut akses lu dari rekening-rekening yang lu pakai buat bikin semua orang tekor atas nama keluarga. Julian langsung ngejauh dari Vivian. Buat pertama kalinya malam ini, topeng ibu, janda rapuh, dan malaikat tak berdosa langsung copot. Tampang dia cuma nunjukin satu hal yang jelas. Ruangan ini bukan lagi daerah kekuasaannya. Dia mulai akting sedih lagi. Rowan bisiknya, please, pulang ya. Selamatkan nama baik Cross. Wartawan langsung pada ngedeket. Vivian ngeliat ke arah panggung di balik pintu yang kebuka. Sini berdiri bareng aku, katanya. Biar mereka tahu kalau kita ini keluarga. Foto terakhir, skenario terakhir, usaha terakhir dia buat manfaatin tangan, gue demi beresin kekacauan yang dia bikin. Gue ngeliat ngelewatin dia, ke arah panggung tempat dia nyematin lambang bokap gue ke si Julian. Oke, kata gue. Mata Vivian langsung binar. Tapi sorry, bukan buat foto pencitraan lu. Gue pun ngambil map hitam itu. Kalau emang lu mau panggungnya, kita bakal pakai panggung ini dengan bener. Panggung ballroom itu kelihatan beda banget. Pas kedua kalinya gue berdiri di sana. Lambang salib itu masih ngegantung di atas panggung. Donatur, kerabat, jajaran direksi, wartawan yang sama, staf, sama teman-teman sekolah dulu pada ngumpul di bawahnya. Tapi kali ini mereka nggak lagi nungguin gue buat ngamuk.
Mereka semua lagi nungguin kebohongan Vivian selanjutnya. Tuh, cewek berdiri di deket mic pakai gaun putih mutiaranya. Tangannya ngekep kenceng banget sampai buku jarinya memutih pucet. Si Julian berdiri di belakang. Dia, pin lambang yayasan masih nempel di dadanya. Gue jalan naik ke panggung sambil megang map hitam di satu tangan. Nora ngikutin lewat tangga samping bareng Bupel sama berkas catatan para staf. Si Vivian langsung nyamber mic-nya duluan. Malam ini emang berat banget, kata dia. Tapi yang namanya keluarga bakal bisa lewatin rasa sakit kalau kita milih buat saling memaafkan. Dia noleh ke gua dengan mata berkaca-kaca dramatis. Rowan, anakku pulang yuk. Bantuin mama buat ngejaga nama baik papamu. Gua langsung melangkah ke depan mic. Gak, kata gua tegas. Kata itu kedengeran jelas banget lewat pengeras suara. Senyum Vivian kaku selama 1 detik kelamaan. Gua bakal ngelindungin para pekerja yang udah dimanfaatin dan dicuekin sama yayasan ini, kata gua. Gua bakal nepatin janji-janji bersih ke klinik, pelajar, sama para donatur. Gua bakal ngejaga warisan asli peninggalan bokap gua. Abis itu, gua natap lurus ke matanya. Tapi gua nggak sudi buat nyelamatin kebohongan lu. Gua nggak bakal pura-pura kalau Julian itu saudara gua. Gua nggak bakal pasang senyum palsu buat foto keluarga yang cuma dijadiin kedok biar drama malam ini dikira salah paham doang. Dan gua nggak bakal sudi pulang ke rumah cuma gara-gara akhirnya lu nemu masalah yang nggak bisa lu oper ke gua diem-diem. Vivian melangkah makin deket. Tolonglah bilang aja kalau mama lagi berduka. Bilang kalau mama dihasut orang. Tolong omongin apa aja kek. Yang penting nama keluarga kita bisa bernapas lega. Dan ketebak kan kelakuannya. Bukannya minta maaf. Malah sibuk nyari muka biar beritanya bagus. Lu tuh nggak butuh anak, kata gua. Lu cuma butuh tanda tangan. Seketika seisi ruangan langsung senyap. Tante Mari langsung narik balik tangannya yang tadinya mau nyentuh Vivian. Everett langsung mundur beberapa langkah, sampai akhirnya dia nggak berdiri di samping cewek itu lagi. Vivian bisa ngelihat orang-orang mulai ngejauh dan bikin jarak dari dia. Rasanya jauh lebih nyesek daripada dokumen-dokumen tadi. Giliran Julian yang maju pelan-pelan dengan semua kamera langsung nyorot ke arah dia. Dia ngelepas pin lambang keluarga Cross dari jaketnya. Jarinya gemetaran parah. Pin itu sempet nyangkut di kain jaket sekali sebelum akhirnya berhasil dia cabut. Katanya sih ini cuma buat seremonial doang, kata dia. Vivian langsung melotot galak ke arah dia. Julian! Dia langsung ciut, terus madep lagi ke arah penonton. Gue bukan anak Conrad Cross, kata dia. Gue nerima gelar itu cuma karena Vivian bilang keluarganya pengen gue ada di sana. Bisik-bisik yang mulai kedengeran di seluruh ruang dansa itu bukan lagi karena pada bingung. Tapi itu murni bisik-bisik ngejudge. Para wartawan mulai teriak nanyain soal pewaris palsu, gaji staf yang nunggak, sama video manipulasi yang diedit-edit itu. Vivian nyoba megang tangan gue lagi. Rowan please, kita bisa selesain ini berdua baik-baik. Gue langsung mundur selangkah. Gak usah ngadi-ngadi. Lu udah dikasih kesempatan berkali-kali, tapi malah lu salah gunain. Axton langsung ngambil mic dan ngumumin keputusan Dewan Direksi tanpa basa-basi. Akses perlindungan buat Vivian resmi dicabut, penerimaan Julian bakal ditinjau ulang. Gaji para staf dijamin aman, kewajiban buat para donatur dipisahin dan bakal diprioritasin, akses penuh buat Nora dibalikin lagi. Kali ini nggak ada satu orang pun yang tepuk tangan buat Vivian. Dia nyoba kabur lewat pintu staf di samping. Tapi scannernya kedip merah pas dia nempelin kartu aksesnya. Sekali, 2 kali. Komandan security ngeliat ke arah Axton terus ngeliat ke arah gua. Gua nggak senyum sama sekali. Lewat pintu tamu aja, kata gua dingin. Vivian cuma bisa melongo ngelihatin lampu merah itu. Cewek yang tadinya sok-sokan bikin foto keluarga palsu di bawah lambang kebesaran itu. Sekarang cuma bisa berdiri sendirian di bawahnya. Dikerubutin wartawan yang ngebrondong pertanyaan tanpa ada satupun keluarga di sampingnya. Para staf yang berdiri di sepanjang dinding samping mulai tepuk tangan duluan. Lena, Thomas, Nyonya Pel, Nora, terus Myra ikutan gabung, terus Halden, sampai akhirnya para donatur yang tadinya tepuk tangan buat Julian, di awal juga ikutan tepuk tangan. Tepuk tangan langsung pecah di sekeliling aula, tapi kali ini arahnya beda banget dari sebelumnya. Julian naruh pin lambang keluarga itu di atas meja, pas dia langsung melangkah mundur. Gua diemin aja, gak sudi ngambil tuh pin. Tiba-tiba ada reporter teriak, Tuan Cross, apa Anda bakal ngambil balik kursi ahli waris? Gua ngelirik kursi kayu berukir di belakang podium. Gak jawab gua. Biarin aja kursi itu sama semua masalahnya. Gua cuma mau ambil kerjaannya aja. Nora nunduk, dan kali ini dia beneran senyum. Gua turun dari panggung lewat tangga samping.
Para staff langsung bukain jalan buat gua. Nora jalan di samping gua sambil ngejepit map di ketiaknya. Pas di anak tangga terakhir dia bilang, gaji cair besok pagi. Mantap, sahut gua, berita paling bagus sepanjang malam. Di belakang kami, Vivian dituntun. Ke arah pintu keluar tamu, masih sibuk ngejawab pertanyaan 3 reporter sekaligus. Julian berdiri agak menjauh dari dia. Jasnya kelihatan polos, cuma ada 2 lubang kecil bekas pin yang dilepas tadi. Pas di luar, angin malam yang dingin dan seger langsung nerpa muka gua. Gua punya kerjaan nyata yang harus diselesain. Untuk pertama kalinya malam itu, gak ada yang ngatain gua labil, iri hati, atau anak buangan. Gak ada lagi yang nyuruh gua senyum palsu demi nutupin kebohongan. Panggung yang dulu nyingkirin gua, baru aja meralat kesalahannya sendiri di depan umum. Dan gua akhirnya selesai bertepuk tangan buat orang-orang yang cuma nganggep gua keluarga pas mereka butuh gua berdarah-darah tanpa suara.